182,5 FM Dreams Radio, More Than Just Speak. Balik lagi bersama gue Mile. Dan sekarang gue sedang bersama salah satu dosen yang dianggap teman-teman gue itu cukup nyebelin karena banyaknya tugas. Nah Sir, saya mau nanya nih, di kelas itu biasa ngajarin, bentuk ngajarnya kayak gimana Sir? Ngajarnya sih biasa aja, namun saya akan selalu memberikan sebuah tugas yang cukup berguna untuk mereka. Tugas yang berguna ini tugasnya kayak apa aja sih Sir? Misalnya paper itu harus dalam bentuk akademik, karena fungsi paper membantu kalian sih. Karena banyak dari kalian hanya menulis biasa, tapi penulisan secara akademis itu berbeda. Karena saya juga ada di kelas Sir, tugasnya itu tiap minggu ini Sir. Dan teman-teman saya, mungkin salah satunya juga saya, juga merasa terbebani dengan tugas ini. Nah, kalau misalkan anak-anak kesel sama Sir tanggapannya gimana nih Sir? Nggak apa-apa, karena dulu saat saya kuliah, saat saya mendapatkan tugas yang notabene lebih mirip sih dengan tugas yang saya berikan, saya juga merasa kesal. Terutama waktu kuliah itu, karena tiap minggu membuat paper, dan papernya itu syaratnya banyak, seperti kutipan harus kutipan langsung, jadi kutipannya asli dari sumber utama, harus diparaphrase, lalu kalian harus membuat dalam sebuah narasi. Itu memang pertamanya sih dulu waktu saya kuliah, saya juga kesal. Dan saya juga sadar pasti mahasiswa saya kesal. Tapi setelah mereka lewati kelas saya, mungkin dia akan merasakan efeknya karena dia sudah terbiasa membuat seperti itu. Jadi sebenarnya itu tugas-tugas yang berat itu sangat berguna buat kita semua. Jadi yang kesel, tahan aja keselnya, pasti ada manfaatnya gitu. Motivasinya buat ngasih tugas banyak ini selain pasti berguna juga buat mahasiswa-mahasiswanya, motivasi lainnya apa sih Sir? Sebenarnya motivasinya adalah yang pertama kan kita memang memberikan tugas mandiri. Itu fungsinya adalah selain untuk membantu nilai-nilai mahasiswa, di situ kita bisa memberikan sesuatu yang lain selain daripada yang dipelajari. Jadi tugas mandiri itu adalah sebuah bentuk implementasi apa yang sudah dipelajari atau sebuah tambahan skills yang diperlukan mahasiswa. Saya kan hanya memberikan satu setiap minggunya. Satu setiap minggunya. Selain itu, kalau menulis, kalau dalam hal ini adalah paper misalnya, menulis itu nggak bisa sekali langsung benar. Dia harus diulang terus. Practice make perfect. Kalau misalkan kerjain tugas tiap minggu, nah dan masing-masing orang itu ngerjain tugas sendiri, dan pasti mahasiswa Sir banyak tuh. Betul. Gimana kecapean Sir memeriksa tugas-tugas yang telah kami yang belum tentu benar dan bikin Sir otaknya ruwet banget gitu. Untuk tugas yang banyak, saya selalu baca satu-satu tugas kalian. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk pengorbanan saya sebenarnya. Karena minus saya udah nambah, silinder bertambah. Terima kasih untuk tugasnya. Karena bentuk tugasnya ini adalah paper, nggak fair kalau misalnya murid itu sudah mengerjakan susah-susah, saya nggak membaca semuanya. Karena dia mengerjakan kan nggak gampang semuanya itu. Paling nggak murid saya itu tahu salahnya di mana dan dia bisa memperbaiki diri. Sehingga lulus tidak lulus, dia paling tidak ada sesuatu yang dia dapat, seperti kemampuan menulis akademik. Yang saya tahu, sebenarnya saya tanya teman-teman tentunya, mereka itu nilainya sangat tidak memuaskan pas Betul. pelajaran Sir. Nah, secara Sir menilainya gimana sih Sir? Kenapa bisa teman-teman sampai nilainya anjlok kayak gitu? Sebenarnya bukan anjlok ya, ada juga kok yang bagus nilainya. Pertanyaan di situ adalah sebuah konsep yang diterapkan dalam sebuah kasus. Dalam sebuah kasus ini adalah pemahaman kalian mengenai konsep itu. Saya itu tidak hanya melihat konsepnya, tapi saya melihat argumentasi kalian. Kalau misalnya kalian tidak setuju dengan konsep itu, utarakanlah dengan argumentasi yang secara akademis seperti kalian buat di paper. Kebanyakan dari yang anjlok, secara argumentasi dia tidak menulis dan konsepnya salah. Saran buat mahasiswa UBM ini gimana Sir? Pertama untuk tugas dan ujian. Oke, dengerin. Mengerjakan tugas dengan serius itu wajib. Tapi jangan lupa untuk bersenang-senang. Kalian harus ada breaknya. Meskipun itu kelihatannya nggak mungkin Sir, karena terlalu banyak tugasnya. Pasti bisa, karena kalau otak kalian fresh, kalian pasti mengerjakan tugas lebih baik dan lebih cepat. Lalu kenalilah
jam-jam kalian bisa mengerjakan dengan optimal. Untuk ujian di pelajaran saya nggak meminta kalian menulis terlalu panjang. Yang penting adalah tepat sasaran, argumentasinya baik Dan rapi yang jelas. dan rapi ya. Tolong tulisannya ya. Kesibukan Sir apa aja sih? Boleh dikasih tahu nggak Sir? Kita pasti tridharma, Karena mengajar, iya. penelitian, pengabdian masyarakat. Oke. Selain itu, saya punya kesibukan lain, paling menggambar, Iya. mendesain untuk t-shirt, dan saya mendirikan dan memanage sebuah tim e-sport. Oh, tim e-sportnya itu bagaimana Sir? Tim e-sportnya ini masih baru, masih sangat baru. Kebetulan itu kita baru punya divisi di Mobile Legends saja karena kita baru punya player itu. Kalau Anda merasa jago main di tempat yang lain, misalnya di PUBG, Oke. LoV, silahkan bergabung dengan kami. Kami akan siapkan kontraknya. Oke Sir, makasih Sir buat waktunya. Nah, dari sini kita bisa tahu sisi lain dari Sir. Dan juga kita juga biar ubah pandangan kita biar nggak kesel-kesel banget akan tugas-tugas yang dikasih Sir. Dan tugasnya ternyata itu bermanfaat buat kita. Saya bilang 182,5 FM Bibs Radio, Sir bilang more than just speak ya Sir. Oke. 182,5 FM Bibs Radio. More than just speak. Bye-bye. Bye.